Tema khusus ini saya tulis berkaitan dengan tetap buku ensiklopedia akhir zaman. Jadi ada 9 fitnah ujian akhir zaman itu memang luar biasa. Banyak sekali fitnah-fitnah itu. Termasuklah yang hari ini saya teliti itu fitnah digital, maksiat digital ini. Wa imamuna mujahiduna qudwatuna rasuluna wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kelak dan semoga ini menjadi saksi di mana kekuatan rumah Allah ini sudah teruji. Tsunami bahkan terbaru itu adalah di beberapa lokasi di Sumbar, di Aceh. Banyak rumah Allah yang diselamatkan Allah dan tak tersentuh, tidak roboh. Ini membuktikan satu nikmat ketika kita juga saat ini berada di rumahnya. Kemudian mari kita juga memperbanyak doa, istighosah, istighfar. Dan kondisi cuaca bukan hanya gempa, longsor, banjir itu di Indonesia saja. Kemarin di Jeddah di Arab Saudi dan di beberapa negara Eropa yang hari ini juga hujan dan tak berhenti, akhirnya banjir. Namun di kondisi yang cukup rumit ini, cuaca yang tak menentu, kadang sedihnya kita, dan ini memang ulah manusia ini sulit untuk dinasehati. Terbaru kita mendengar ada di Sumatera Barat yang seorang guru melakukan perilaku seperti kaum Nabi Lut di dalam toilet masjid pula. Saya baca dan tanya informasi ini, walaupun memang tidak ada bukti dan seterusnya, tapi ini sudah dan lucunya ketika dipanggil ke Satpol PP ditanyai, jadi kalau tidak menuntut istrinya atau keluarganya dibebaskan. Ini dalam istilah suka sama suka. Ini kadang kita bicara hukum Islam dan hukum adat basandi syarak basandi kitabullah ini agak tricky juga di zaman ini. Namun sekali lagi saya coba menyampaikan tema khusus dan tema khusus ini saya tulis berkaitan dengan tetap buku ensiklopedia akhir zaman. Jadi ada 9 fitnah ujian akhir zaman itu memang luar biasa. Banyak sekali fitnah-fitnah itu. Termasuklah yang hari ini saya teliti itu fitnah digital, maksiat digital ini. Jadi ayat Allah menyebutkan di surah Hud ayat 117, kata Allah, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan membinasakan suatu kaum, perhatikan, dengan kezaliman selagi kaum itu melakukan perbaikan. Ingat, di ujung ayat itu disebut wa ahluha. Jadi bukan ustadz saja. Jadi bukan orang-orang yang ikut ngaji saja. Jadi yang di luar sana pun harus baik dia. Dan harus berjalan, kata ulama,
amar ma'ruf nahi mungkar itu harus mengakar di masyarakat. Dan apa yang coba dulu pernah saya sampaikan di sini kan judulnya nyambung sebenarnya. Menjaga diri saat sendiri. Kenapa? Ada saya buat tulisan begini. Kurang lebih begini. Ketika masalah digital ini, kata ulama, pertanda ujian iman paling berat bagi umat akhir zaman itu adalah layar kaca handphone. Karena dulu maksiat itu didatangi dulu, sekarang dia muncul, hadir, bahkan tidak kita cari pun paling geser-geser, ya dia lewat. Maksudnya apa? Di saat itu mudah didapatkan maksiat itu dan tidak ada beban. Paham ya Bapak Ibu ya? Kayak nggak ada beban. Maaf ya, bahasa Rasul, wayan syuruz zina, ataupun mewabahnya penyakit yang hari ini, penyakit-penyakit yang aneh-aneh itu memang disebabkan, kata Rasul, lam tazhar al fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu. Jadi mewabahnya penyakit sosial itu karena memang perzinahan itu tidak ada lagi dinding. Maksudnya apa? Kesimpulan ulama dalam hal itu memang salah satunya kejadian-kejadian yang tadi saya sebut di toilet atau berkaitan dengan perilaku kaum Nabi Lut. Kata ulama, garis merahnya itu adalah hilangnya rasa malu. Hilangnya rasa malu ini karena dari iman tadi. Maka kata Rasulullah, al-haya la ya'tihi illa bi khair, kulluhu khair. Rasa malu itu kan dari iman dan tidak mendatangkan kecuali kebaikan-kebaikan, dan semuanya adalah kebaikan. Dan ternyata didikan yang terbaik oleh seorang ibu, seorang ummahat, ayah-ayah emak kita dulu adalah memang bagaimana mengkristalkan, mendidik anak-anak kita ini munculnya rasa malu itu. Artinya sebaliknya, kalau Anda wahai atuk, nenek, ayah, ibunda, membebaskan akses internet, handphone ini pada anak-anakmu, itu sebenarnya Anda sedang mengkikis rasa malu dari anak. Karena dia apa? Bisa menyembunyikan, bisa menyimpan, tapi dia bisa mengakses kapan saja dia mau. Ya, itu kata ulama. Jadi istilah syahwat visual, opini viral, konten-konten yang ini ya akan datang suatu masa memang ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim kal qabid 'alal jamr, itu betul itu. Memang dahsyat hadis Rasul itu. Akan datang nanti zaman kepada manusia orang-orang yang sabar itu salah satunya ini. Memang maksiat itu nampak di depan mata, tapi Anda sabar enggak? Enggak perlu harus pesan tiket, enggak perlu harus ngapain. Ya dia layar. Tapi siapa orang-orang yang sabar di zaman itu? Kata Nabi diibaratkan seperti memegang bara api. Ya kita mikir sabar dulu, bangun rumah harus kayu disingso dulu, turun satu kampung,
masaknya pakai kayu apa. Sekarang itu beda, sabar hadirnya yang telanjang, yang macam-macam itu, berita-berita yang aneh itu detik saja, menit. Handphone bagus-bagus, paket murah, wifi di mana-mana. Tapi ketika itu saya buat tulisan begini, ada apa keimanan ketika itu? Ya, kata Nabi, kal qabid alal jamar. Orang yang memang seperti memegang bara api, tipis sekali. Ujian ketika itu dahsyat. Maka hadis badiru bil a'mali fitanan ka qata'il lail, segera kalian banyak-banyakkan amal soleh, karena fitnah ketika itu seperti potongan malam yang gelap. Ya, karena dalam beberapa keterangan ulama, karena ketika itu pintu maksiat itu terbuka dan tidak ada rasa takut. Tadi pertama rasa malu, yang kedua apalah yang saya pernah bilang itu, khasyah itu memang tidak ada lagi. Bayangkan orang sudah sulit, susah, makan aja susah, bahkan di negeri, di kampung dia, tapi muncul berita kaum Nabi Lut. Na'udzubillah. Sudah di situ masalah itu. Sudah di depan mata kesusahan itu. Bencana itu sudah di situ. Tapi ulah-ulah manusia makin aneh. Seolah kenapa? Tidak ada malu dan tidak ada rasa takut. Jadi kata ulama, terbukanya pintu maksiat ini. Nah, wajah pun tidak ada, wajah-wajah nampak malu. Kenapa? Seolah keren, maka dipamer-pamer saja. Maksiat itu lewat saja. Kemudian apa? Malah ada netizen ini membela. Urus saja anak kamu, urus saja keluarga kamu. Coba. Na'udzubillah min dzalik. Dan ya ini istilahnya bahasa-bahasa hukum sekarang dinormalisasi. Jadi kata Allah di ayat tadi, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Dalam keterangan ulamanya bahwa kalimat wa ma kana rabbuka di situ mustahil bagi Allah membinasakan negeri itu tanpa ada sebab yang adil. Maksudnya Allah tak akan zalim sama hambanya. Wala yazlimu rabbuka ahada. Ya, dan ini disebut di surah Al-Kahfi. Dan Allah tidak menzalimi seorang pun. Wala yazlimu rabbuka ahada. Maka kata ulama tafsir, bahasa yuhlik ini mencakup sebenarnya azab total. Yang kedua, kehancuran peradaban. Yang ketiga, musibah besar yang meruntuhkan suatu negeri. Ada, saya baca kaitan perkataan hadis Nabi di Arba'in An-Nawawiyah itu. Budak yang tanpa alas kaki, ya kan, tapi bisa membangun bangunan-bangunan perkasa yang tinggi. Jadi ternyata permasalahan kehancuran itu juga ada orang-orang yang tidak layak tapi dia bisa memimpin. Ternyata di hadis itu juga dibahas. Jadi munculnya kehancuran itu yang kita bahas di Selasa yang lalu, memang kerusakan negeri itu ya kerusaknya pemimpin. Kemudian kata ulama dalam ayat ini bizulmin,
Al-Imam Ibnu Katsir dan At-Tabari menjelaskan bahwa di sini maksud zalim ini bukan hanya kekafiran, kezaliman itu kan kekafiran. Tidak. Ya, bukan hanya bicara agama di sini. Kata ulama, ini adalah kezaliman sosial, moral. Makanya sampai-sampai kata Allah, penyakit mata ini ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ini as-sabiru fihim tadi, ujian terbesar kita ini dua bola mata ini. Karena kezaliman itu bukan hanya kekafiran, tapi apa? Suasana masyarakat sosial itu hari ini sibuk. Maka kata Allah tadi, Allah sebenarnya maha tahu mata yang berkhianat, ya'lamu kha'inatal a'yun, dan wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi jauh di dalam hati Allah tahu. Maka Allah sebutkan di surah Al-Alaq, alam ya'lam bi annallaha yara. Kan Allah bilang, aku maha melihat. Alam ya'lam bi annallaha yara. Bahkan sampai nanti di akhirat pun kata Allah di surah Al-Haqqah, yauma idzin tu'radun. Hari itu semua Allah nampakkan. La takhfa minkum khafiyah, dan tak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ya kalau masih ada pemerintah bilang cuma sebatang kayu dan seterusnya, biasa, itu hal yang biasa. Ya kan? Oh, ya, tutupi saja, normalisasi saja. Karena dia sudah ada yang menjamin, kau tinggal ngomong saja, nggak ada masalah. Jadi ya Allah tambah aja. Makin dikirim kayu-kayu itu dari hutan sana, makin lebat hujan itu. Tapi dia masih bilang sepatang aja, tidak nyampe dia sekubik. Tapi Allah tetap kasih hujan, tetap turun juga barang ini. Kan secara logika manusia, ini orang nggak jera-jera, kira-kira kita gitu ya. Ini udah aku nasihati, cobalah kau tobat aja lah, kau akui saya. Anda dikasih lagi. Coba, ini kira-kira manusia memang kata Nabi dalam hadis itu, qulubuhum zi'ab, hati-hati serigala. Nggak paham dengan isyarat-isyarat alam-alam yang sudah berbicara ini. Manusia itu masih hatinya serigala, nggak ngerti dia kemana arah semua yang Allah berikan ini untuk manusia ini. Dia belum paham. Kita aja ngerti. Coba lihat nggak kita saudara-saudari kita banjir itu, yang di Sumbar, Sibolga, yang di Aceh, yang sekarang masih terendam. Sekarang di Medan aja sudah banjir. Di beberapa daerah lampu mati, sampai ada yang bilang kami butuh Starlink, kami butuh lilin, kami butuh genset, kami butuh autan, kami butuh suplai obat, bukan hanya makanan hari ini. Gimana mau tidur kalau air tentu nyamuk banyak, lumpur, hujan, tentu penyakit. Jembatan putus, air naik. Tapi lihat apa yang dirasakan saudara kita di Palestina itu. Kok bisa dia khatam wisuda, apa namanya kalau kita di sini apa namanya? Kalau Quran ini wisuda Quran. Masya Allah, 30 juz.
Jadi luar biasa mereka menjaga. Wa ahluha muslihun itu, wa ahluha, kaumnya itu, saudara-saudaranya mereka tetap melakukan perbaikan. Minimal muslihun itu untuk diri mereka sendiri. Lalu kita dapat kabar, saya udah dari dulu saya dapat kabar, justru mereka butuh duit, mereka malah nyumbang untuk saudaranya. Gimana? Jadi kata ulama, muslihun, orang-orang yang wa ahluha muslihun itu memang selain dirinya, keluarganya, tapi justru yang disebut di sini karena dia kaum, negeri, muslihun itu adalah perbaikan masyarakat. Sebenarnya kita udah clear. Kalau ada di Pekanbaru ini 1000 masjid, dan masjidnya pengelolaannya seperti Nurul Yakin, tak ada warga RT-nya berebut masjid, maksudnya pengurus, tidak ada yang berkelahi, tapi hidup, kajiannya hidup, perbaikannya hidup, bagus penataan dan pengelolaannya. Tidak ada yang saling sikut. Datang si pengurus ke saya pas acara saya mendoa pesta, dia bilang, Ustaz, gimana menurut antum masjid itu, katanya. Paham saya udah dikut, saya udah lama menjabat Ustaz, kira-kira siapa sosok yang pas? Karena dia sejak dari 2012 ya sampai 2025 ini bisa dia satukan semua mazhab, bahasanya afiliasi, untuk membuat pengajian di masjid itu. Mantap, Masya Allah. Artinya dia sudah matang dalam hal bagaimana supaya keseimbangan ukhuwah di masyarakat muslihun itu memang dia jaga betul. Ngotot dia, saya, karena kadang ada kajian, ada jamaah ini kalau ustadz bukan ustadz dia kabur gitu kan. Ya udahlah, daripada kamu begitu, kamu mau nggak mendatangkan ustadz kamu pilih hari apa kamu buat di masjid ini, difasilitasi aja, dibuat, tapi jangan coba-coba ya buat kerusuhan, buat tandingan-tandingan, tidak, tapi saya fasilitasi kamu. Terserah nanti orang mau duduk sama kamu atau tidak, itu terserah. Tapi jangan coba-coba paksa, membuat seolah kamu lebih baik, tidak usah. Muslim sama muslim, tapi karena kamu punya pemahaman yang ya tentu berbeda, tapi jangan sok lebih baik, sok kami yang paling benar, tidak usah. Tapi saya kasih kamu ini jadwal, kelolalah jadwal ini, panggil ustadz kamu sendiri. Oh, ini pendewasaan dan sinergi yang bagus. Tapi itu tentu ada footnote-nya, ada poin-poin yang dibuat. Akhirnya dia bertahun ganti, tetap dia kata masyarakat, bapak aja. Sampai sekarang dia tanya, ya kalau bisa diteruskan, saya bilang bapak aja. Tapi kalau mau diganti, carilah seperti bapak, saya bilang. Itu memang wa ahluha muslihun itu bukan hanya satu orang. Kita nih Pak, di luar sana apalagi, harus memang memperbaiki. Maka selama masih ada orang-orang yang muslihun, maka Allah akan menahan kehancuran. Ya. Jadi kata ulama termasuk Imam Ibnu Katsir, Allah tidak membinasakan suatu negeri yang penduduknya masih menegakkan keadilan dan melakukan perbaikan walaupun mereka kafir. Coba, walaupun mereka kafir, justru Allah laknat Bani Israel itu, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam
dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Justru dilaknatnya orang kafir itu ketika mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya siapa? Siapapun Anda, agama pun apalagi muslim, ternyata penting sekali al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi sampai kata Allah di hadis qudsi dari Abu Bakar rawahu Tabrani, ya, disebutkan innallaha azza wa jalla arsala malakan. Jadi ada satu negeri Allah utus malaikat ayyukhsifa biqaryah. Perintahnya, hai malaikat, binasakan negeri itu. Kata malaikat ini, faqala al-malak fihi abduk lam ya'sillaha tarfata ain. Setelah diinteli, ya, dicari kebenaran kampung ini oleh malaikat, dikabarkan kepada Allah, ya Rab, di situ ada hambamu, dia memang soleh, tak pernah bermaksiat. Tapi bahkan bahasa hadis tarfata'ain, bahasanya memang 100% orang soleh. Tarfata'ain. Kata Allah apa? Saya takut kalau ketika membaca di poin ini. Bihi fabda. Justru kata Allah, mulailah pembinasaan negeri itu lewat dia duluan. Kata Nabi dalam hadis qudsi itu, fa innahu lam yatama'ar wajhuh ghaizan qattun. Kenapa? Karena kata Nabi dalam hadis itu, kata Allah, apa, duluankan dia nih untuk dihancurkan di dunia. Kenapa? Karena wajahnya tak memerah, tak marah. Karena dia baik untuk diri dia sendiri, tapi cuek ketika kemaksiatan itu ada di depan matanya. Cemana tuh? Ini kita mengaji ini bukan untuk kita saja. Wa ahluha muslihun. Itu orang saleh. Tapi kata Nabi, orang ini yang lam yatama'ar wajhu. Orang-orang yang apa namanya? Egois, ahli surga tapi masuk surga sendiri aja. Merasa hebat untuk diri saja. Malah kata Allah dalam hadis itu, coba dia duluan ya. Suruh dia itu dulu. Jadi sampai kata Rasulullah, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allah ay ya'ummahum bi'iqab. Kamu pilih mana? Terus menerus untuk menyuruh ma'ruf mencegah mungkar, atau nanti bencana ini bisa menyeluruh. Tidak lagi di Sumatera Barat saja, tidak lagi di Sibolga saja, tidak lagi di Aceh saja. Setelah saya coba tadi, saya runut beberapa kalimat-kalimat, ya, ada Arab-Arabnya juga berkaitan dengan ini, sampai bicara pertanda Allah sedang menguji, bukan meninggalkan. Ternyata bencana itu ujian, bukan Allah meninggalkan kita. Jadi baik penonton kita yang di sini
yang di lokasi di Sumatera Barat misalkan yang rumahnya tinggal. Jadi banyak orang keliru kata ulama. Ya. Bukan kita berarti ya tidak diuji, tapi justru ujian bagi saudaramu itu adalah juga ujian bagi kita. Toh kalau ada berita-berita yang seperti tadi, bayang gitu, masih satu provinsi sama dia. Munculnya berita sahih atau tidaknya, tapi polisi ada di situ menginterogasi dia, malah di depan dipaksa dari toilet keluar, malah di depan toilet itu di masjid lagi. Apa yang itu? Jadi apa kata ulama? Ini mohon maaf karena tema yang dikasih ke saya ini apa namanya Bang Romi? Istilahnya hilangnya akidah di akhir zaman itu, di era milenial itu. Jadi kita ini apa peran kita? Salah satunya adalah wajibnya hijrah digital ini. Memang harus tiap kita ini subuh itu harus Quran itu. Subuh itu harus zikir, kuatkan apa namanya ruhiyah kita itu. Tidak ada yang, karena yang kita pegang ini segalanya hari ini mudah dan nggak ada beban untuk menengok maksiat itu, macam tak ada beban. Makanya hijrah konten bahasa. Jadi kalau tak kuat ya udah jangan pakai aplikasinya, nonaktifkan, delete saja. Kapan perlu hidupkan oleh tengok, dah tutup oleh. Jangan ditongkrongi dan seolah itu menjadi kebutuhan gitu. Jadi Pak, maka engkau bahagia, ibu bahagia kalau punya suami yang nggak suka menatap layar handphone, tapi yang suka menatap wajah suami. Itu enak tuh. Bapak juga bahagia, bapak orang yang bagus, bapak orang yang betul-betul dapat nikmat di zaman ini kalau bapak punya istri yang nggak suka nengok handphone, apalagi nengok film drama Korea, yang suka shopping di Shopee, itu bagus. Maka ibu bahagia hari ini kalau punya suami pandai belanja, multi talenta, mau membantu menjemur kain, mau bantu ngepel, mau bantu macam-macam. Masya Allah, itu bagus. Ya awak kadang pun yang dapat pasangan gitu. Kopi ndak terhidang, piring ndak terambil, ya awak surang. Masak sendiri, minum sendiri, mencuci sendiri ya. Jadi zaman ini bahagialah pasangan yang nggak suka menengok layar, tapi suka menengok suami, menengok istri. Itu bagus. Jadi hijrah tontonan ya. Maka orang-orang ini meninggalkan mahajara manahallahu an. Ya, nikmat hijrah ini adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Itu yang hadis penutup dari tema kita di maghrib menjelang isya ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis bicara tentang la'alamanna 'alan nasi aqwaman yaumal qiyamah bihasanatin jibali tihamah faja'alallahu haba'an mansura. Aku benar-benar tahu, kata Rasul, akan datang suatu zaman kaum, nanti ada satu kaum yang memang di dunia itu banyak amalnya, banyak pahala kebaikan, tapi itu semua kata Nabi nanti di hari kiamat seperti debu yang terbang, haba'an mansur, sia-sia, hilang
semua pahalanya. Terus kata Nabi begini, dalam hadis itu sahabat tertantang, bertanya dia, sifhum lana jallihim lana ya Rasul. Coba beri kami ciri-ciri kaum itu supaya kami tidak masuk ke golongan itu. Kan sia-sia capek aja di dunia tahajud, baca Quran apa, tapi kok bisa hilang itu amal dia nanti di akhirat jadi debu. Kata Nabi, innahum ikhwanukum, innahu ikhwan. Sebenarnya kaum-kaum yang tadi disifati itu sebenarnya saudara kamu juga. Bahkan salah satu amal yang menjadi unggulan amal-amal mereka itu ya'khuzuna bil-lail, qiyamul lail, tahajud. Tapi apa salah satu penyakitnya? Ketika dihadapkan dengan hal-hal yang diharamkan Allah, mereka labrak. Intahakuha, baik itu sembunyi-sembunyi ataupun terang-terang. Ya salah satunya adalah tontonan. Kenapa? Ya ini saya coba deteksi hadis ini maksudnya apa kesimpulannya. Kata ulama, ketika itu tontonan-tontonan itu dia tidak tahu lagi sebenarnya diri dia siapa, pribadi, agama. Karena bicara tontonan kan melihat orang, padahal dia tuh muslim gitu, tapi yang engkau tonton itu berjilbab enggak, alur ceritanya islami enggak, nah ada, karena dia tontonan. Jadi seolah tidak tadi tidak membicarakan agama, padahal kan aneh gitu. Kau muslim, kau sholat, kau puasa, zakat, haji, tapi yang kau tonton bukan agamamu, kan nggak matching, nggak linier dia, nggak nyambung itu sebenarnya. Tapi itu yang terjadi hari ini, anak-anak kita, anak muda, itu yang terjadi. Wakil realitanya begitu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi apa akibatnya? Ya kata Nabi, nanti di hari kiamat ya hilang begitu saja. Amal-amal itu tak ada bekas. Na'udzubillah min dzalik. Jazakumullah khairal afu minkum wa husnul istima'. Wa hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.